Puasa itu adalah niatnya wajib dimalamkan. Di dalam bab-bab lain ini disebut azam. Tapi di dalam kitab Syarasitin itu tetap azam juga, tapi dinempatkan makam niat lid darurah. Karena kalau kada kaya itu kada kawa orang maandak pas hendak bang subuh langsung itu kesulitan. Nah, itulah kita meskipun dalam madhab Imam Hanafi bolehlah di pagi hari ulang kayak itu. Rungga itu kalau mulut itu adalah melimpati atau masuk sudah ke makhraj ha. Kalau masih di kha itu masih belum. Jadi apakah sesuatu dimasukkan kalau dimuntung sampai ke makhraj ha. Enggak, ha itu kan di tengah halak. Nah, itu batasnya nampak sebenarnya walau alam menyebabkan itu di kitab nah itu beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PPMA Podcast edisi Ramadan persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Bersama saya Ahmad Abrul Ziyadi sebagai host kali ini, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu salah satu pengajar dari Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Siapa beliau? Beliau adalah Guru Haji Abdul Wahid. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain di Minhajul Abidin, dedengaran pennya adalah seorang ketua majelis ulama Kecamatan Sungaraya, ya Guru? Enggak. Ada Enggak. juga diamanahi sebagai ketua majelis ulama Kecamatan Sungaraya. Enggak. Sudah berapa tahun itu Guru? Sekitar 3 tahun. Oh, sekitar 3 tahun ini. Enggak. Kita langsung ke pembahasan Guru lah. Jadi untuk pembahasan kali ini yaitu masalah fiqhus shaum, ya, seperti syarat sah puasa, rukun puasa dan sebagainya. Untuk syarat sah puasa sendiri itu apa Guru? Sebagaimana termaktub di dalam kitab-kitab fikih dan yang ringkas kita bisa ambil di Mabadi Fikih. Syarat sah puasa itu 4 perkara. Pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci daripada haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu yang boleh berpuasa. Itu syarat sah. Jadi syarat sah di sini ada 4 Guru lah. Yang misalnya yang nomor 1 tuh Islam. Berarti kebalikannya, apabila kada Islam berarti kada sah puasanya. Kada sah puasanya. Masuk waktu itu Bang kayak Guru, kayak apa itu maksudnya? Maksudnya itu kan hampir seluruh ibadah itu tanpa ilmu itu kada sah. Nah, kayak itu aja. Makanya ilmu itu jadi syarat dalam semua aktivitas peribadatan. Karena apapun yang kita kerjakan, ibadah itu adalah menggiring nang datang nur Rasulullah, yaitu ilmu. Makanya tidak sahlah orang salat dan lain-lain tanpa ilmu. Nah, itu ya. Nah, jadi ya tadi sederhananya tadi mengetahui waktu yang boleh itu adalah ilmu artinya. Kemudian yang berakal Guru, apa maksudnya itu? Yang berakal maksudnya adalah yang kada bakal itu kada sah. Nah, sama aja orang gila, anak-anak belum bakal. Maksudnya itu aja. Tapi boleh puasa? Masalah boleh puasa boleh. Kayak kakak-kanakan misalnya disuruh kaitannya puasa, boleh aja puasa. Boleh. Tapi monnya di sini kada termasuk syarat sah puasa Guru lah. Iya. Kemudian tadi pian suci dari haid dan nifas kah? Itu kan jelas saja. Kenapa orang yang haid dan nifas itu otomatis kan dia itu batal puasanya gitu aja. Dan munnya deklarasinya puasa itu malah haram jadinya kan. Nah, jadi
Jadi itu apabila misalnya sudah lewat bulan puasa itu, apakah ini harus membayar puasanya di hari inya nang kada puasa itu guru? Enggak. Masalah puasa itu beda dengan salat. Kalau puasa itu dia berkewajiban. Nah, setelah di bulan luar Ramadan nanti dia berkewajiban untuk membayar puasanya. Namun membayarnya itu boleh berlambatan. Berlambatan. Enggak. Karena ia termasuk diuzurkan. Beda dengan salat. Kalau salat itu ulama berpendapat itu karena lil masyaqqah dan banyaknya yang dikerjakan lalu haram ia mengada salatnya. Nah, itu beda. Oh, jadi beda antara Puasa. sembahyang lawan Puasa. puasa. Misalnya nih guru, ada masih orang betakon nang belum tabayari ya lagi bulan puasa tahun ini ya. Pas tuh masuk pulang bulan puasa. Nah, itu kayak apa itu guru membayarnya? Jadi karena itu dalam fikih kita adalah apabila terlambat membayar qadaan Ramadan sampai menemui Ramadan berikutnya, qadanya tetap 1 hari, namun diwajibkan lagi ia membayar fidyah 1 mud. Oh. 1 mud tuh kira-kira berapa itu guru? Kalau ukurannya itu kuranglah pada salitar atau 5/6 biasanya pokoknya 5/6 liter. 5/6 liter. Nah, jadi dalam salitar tuh kurang 1/6 daripada salitar itu 1 mud biasanya. Jadi membayar sehari puasa Nggih, lawan ditambah fidyah 1 mud. nggih. Itu sehari itu 1 mud gitu guru. Nggih. Kemudian untuk rukun puasanya Bang Guru ada berapa? Rukun puasa itu di dalam kitab-kitab fikih kalau di Mabadi ya disebut 3, ada juga yang 2 kayak itu aja dah. Nggih. Di sini adalah pertama niat pada tiap-tiap malam puasa fardu. Seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Jadi itu bacaannya terutama kita santri membawa orang-orang awam itu dibiasakanlah benar nahunya. Jadi fardi syahri ramadhani hadhihi sanati atau fardi syahri ramadhana hadhihi sanata. Nah, itu aja. Adapun yang lain dari 2 macam itu secara umum bisa disalahkan dulu. Meskipun ada lagi karena nahwatu qalbahari. Nah, jadi Ramadan itu adalah ismul ladzi la yansarif, tapi ketika ia beridafat itu hilanglah ismul ladzi la yansarifnya. Sebagaimana dalam Alfiyah disebutkan wajurabil fathati ma la yansarif malam yudab aw yaquba da'al radib. Nah, itu. Penting nahwu itulah. Kita sedikit nyimbalang meskipun soal puasa. Kan sepuasa itu sebetulnya seluruh aspek kehidupan. Karena orang sembarangan itu ya sama ada puasa. Orang nang banaho tuh orang puasa sebetulnya kayak karena ia menaruh kada sembarangan mengatakan. Ada pepatah Arab mengatakan itu an-nahu syabun gitu. Nahu itu ibaratnya kan pemudaan lah. Tapi al ilmu bila nahwin kasyahi bila sakar katanya. Tapi ilmu yang tanpa nahu itu seperti teh yang tanpa gula gitu. Sedikit nyumbalang. Apalagi ya kalau guru misalnya kita jadi imam taraweh membawa orang berniat nibah tuntung taraweh, nah itu perlu benar. Perlu benar. Dan bagi orang yang ibarat pernah berokok karetek ya asa hamber rokok nang di dalam teh. Tapi bagi yang kada punya selera ya enggak patuh teh lapas kan ya kada tahu lah teh bergula. Ada apa ya ada komenan ibaratnya kada. Nggih. Nyembelang juga. Kemudian guru untuk niat ini sendiri apabila kita masangnya. Nah, itu kalau kita madzhab Syafi'i itu diwajibkan tiap malam. Oh, tiap malam guru lah. Dan itu wajib dimalamkan. Nah, beda padalah
Di sini secara mazhab Syafi'i itu keluar daripada kaidah secara umum. Kan arti niat dalam mazhab kita itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Mengkasat sesuatu menyertakan dengan memperbuat. Atau bahasa sederhananya tuh awal menggawi disitulah meletakkan niat. Tapi beda dengan puasa. Oh, beda dengan puasa. Puasa itu adalah niatnya wajib dimalamkan. Di dalam bab-bab lain ini disebut azam. Tapi di dalam kitab Syarasitin itu tetap azam juga, tapi ditempatkan makam niat lid darurah. Karena kalau kada kaya itu kada kawa orang maandak pas hendak bang subuh langsung itu kesulitan. Nah, itulah kita meskipun dalam mazhab Imam Hanafi bolehlah di pagi hari ulang kayak itu. Nah, ini guru biasanya di orang kampung itu kita berniat sabulanan aja kalau malam ini aja. Nah, itu kayak apa itu? Nah, itu biasanya guru-guru kita mengingatkan dan sesuai dengan yang kita baca dalam kitab-kitab fikih itu kita adalah mengikut kepada mazhab Imam Malik. Imam Malik. Dia cukup berniat itu sekali aja. Sekali aja kan lah. Jadi biasanya karena kita dikhawatirkan kalau kalumpanan. Nah, kalau kalumpanan berniat berarti secara mazhab kita kan kada sah puasa kita. Iya. Maka tetap wajib kita berimsak. Artinya meskipun kada berniat tetap berimsak dan itu wajib mengada. Nah, tapi ketika kita kalumpanan, jar guru-guru kita bari atau orang tua kita, nah kita mengingat aku waktu ini taklid kepada Imam Malik tadi. Atau kalau kita lebih luas lagi, amunnya kada ingatnya itu ada lagi kan kita dunia santren ya kan supaya ilmu ini terbuka. Itu kita ikut aja kepada mazhab Imam Hanafi. Kayak apa itu guru? Pagi hari kita berniat. Oh, boleh. Sebagaimana puasa sunat. Makanya pikir itu rame gitu. Kada membuat kita bertengkar kayak nah supaya kita ingat kata-kata guru kapoh, semakin luas wawasan pikir kita semakin mudah bertasamuh. Bukan saraba kita gawi kada, cuma kita kan ketika ada orang kita ya boleh gitu kita tetap ambil yang ahwat tapi kuat, tapi ketika menemui ya apa boleh buat misalnya kita. Nah, artinya kada mahwal gawian orang kan orang karena ada aja imam yang kawa dipegang kayak Tapi amun puasa sunat guru itu boleh mazhab kita Syafi'i asal belum ada memakan meskipun sudah siang boleh. Nah, karena berdasarkan perbuatan Rasulullah. Nah, jadi di mazhab Hanafi mungkin mereka mengambil dalil itu juga. Nah, itulah raminya fikih tadi. Jadi ada dalil beritaan kita. Jadi boleh malam ada imamnya. Kemudian andak berniat sebulanan ya satu malam itu boleh juga ada imamnya juga. Kemudian yang ketiga tadi siang puasa boleh. Pagi-pagi itu boleh. Tapi kita tetap kita bermadzhab kita Imam Syafi'i, kita umat cuma sewaktu-waktu misalnya kepepet. Ada ingat bener nih. Dan itu pun kayaknya sebagai tetap kita mengada juga kayaknya kan sebagai madzhab Imam Syafi'i pulang kayaknya. Ngomong kada juga, Bapang kita nang madzhab kita berdasarkan madzhab kita kada kayaknya kan. Nah, sebab pendapat kita nang kita ikut kita mengada. Nah, tapi seandainya kita kada ya kada. Nah, cuma kan kebanyakan kita tuh kan napi yo ambil apek di orang bahare kita. Nah, guru kemudian nang rukun yang kedua Bang apa? Rukun yang kedua adalah apabila disebut dua ya, itu adalah kita menahan daripada yang membatalkan selama di waktu fajar sampai tenggelam matahari. Jadi menahan boleh. Daripada yang membatalkan puasa. Ringkas benar. Nah, kita langsung aja guru nah ke pembatal puasa. Nah, enggak berhubungan lawan nang tadi teh. Enggak. Pembatal puasa guru ya. Enggak, ulun bacakan aja, mungkin ada yang kita bahas segini kan. Pertama, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan, artinya rongga. Baik itu telinga, baik itu hidung, baik itu muntung atau kemaluan. Yang kedua, sengaja muntah.
Yang ketiga sengaja jima, yang keempat keluar mani sebab menyentuh perempuan, yang kelima keluar anak, yang keenam kedatangan haid, yang ketujuh kedatangan nifas, yang kedelapan gila tadi, yang kesembilan sengaja mabuk, yang kesepuluh murtad. Sedikit ya, ada waktu sedikit. Nah kita pengalaman itu ditanya tentang sengaja muntah, kayak apa guru ajar? Ini ada hayam mate. Sedangkan orangnya ini pengalaman pribadinya mungkin bila ulun membuang itu jelas muntah. Nah kan seolah-olah aku tuh sengaja. Nah waktu itu kan jawab. Akhirnya ketemu kita dalam sebagian kitab itu samalah orang ada bila inya berbuat kamotor itu muntah. Nah kan bila inya berbuat kamotor berarti sengaja sudah berulang-ulang. Oh iya berbuat. Bila berbuat di orang bermotor aja muaknya. Nah berarti kan sudah berulang-ulang berapa kali, berarti nya mun berbuat ke motor berarti hukumnya sengaja batal bahasanya. Nah tapi ada dalam kita menemukan celah di dalam kitab fikih, cuma ulun lupa fikihnya karena ini pernah ditanyakan jadi kita ingat bila kita ada hajat itu meskipun kita muntah dan kita jadi dasar kada besing haji bang kita paksa karena menghajat tadi tetap itu kada betah. Tetap kada betal bilanya ada hajat. Misalnya kita kan minta maaf, ada keluarga di Martapura misalnya ada masalah kematian lah, kita kada harus muter. Lalu dan kita udah tahu nih bila bebut motor ini kan saut los muntah. Nah kan seolah sengaja kita. Nah itu karena ada itu, Adul menemukan cuma ulun minta maaf lupa kitabnya dan ulun yakin dengan keinginan insyaallah kada 90% ulun ingat itu kada betal. Jadi kada betal tapi harus dengan hajat, ada keperluan. Kemudian tadi pun ada menyebutkan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Nah itu kayak apa maksudnya Guru? Maksudnya kan kita memasukkan rongga itu kalau mulut itu adalah melimpati atau masuk sudah ke makhraj ha. Kalau masih di kha itu masih belum. Jadi apakah sesuatu dimasukkan kalau dimuntung sampai ke mahraj ha. Ha itu kan di tengah halak. Itu batasnya nampak sebenarnya wallahu alam nyimak itu di kitab Nah itu betah bila kaita. Nah dan ada lagi onek sedikit. Itu misalnya bila inya kada sengaja misalnya lalat masuk ke dalam muntung. Berarti kada betah. Karena kada sengaja. Tapi amun dikuhak-kuhakakannya lalu tak keluar lalat deh itu beda. Kenapa? Karena itu hukumnya muntah. Ada onek sedikit dalam gitu tuh. Jadi munnya sudah termasuknya anyamai termasuk loh. Anyam aja termasuk. Tapi munnya keluar seorang kada aja. Cuma kita keluarkan berarti kita tuh hukumnya mengeluarkan yang di bagian sini itu sama dengan hukum muntah. Kayak itu adalah. Kemudian guru mengorek hidung misalnya kada sampai ke dalam khaisyom itu kada apa-apa. Ada sebagaimana dalam mulut. Sini makanya kita berwudu tuh tetap sunat memasukkan air ke dalam hidung. Oh jadi tetap sunat bila berwudu masukkan air ke dalam hidung? Cuma jangan sampai ke dalam sini. Nah, sebagaimana kita berkumur-kumur itu tetap asal jangan ditelan dan lain. Dan makruh apabila kita berhimat dosa kita bersungguh-sungguh berkumur-kumur atau maksudnya waktu kita puasa itu dimakruhkan bersungguh-sungguh. Nah itu ada batasan waktu disunatkannya tuh misalnya sampai tang hari aja misalnya disunatkan? Enggak, kalau ada pilih kita bila berwudu disunatkan. Yang bila itu kena siwak aja tuh. Oh siwak. Nah kalau siwak setelah gelincir matahari, nah itu hanya dimakruhkan. Tapi kalau pendapat Imam Nawawi itu tetap aja juga bertaruh seharian itu lebih mudah. Tapi pulang nang makruh tadi itu adalah itu apabila mulutnya itu berubahnya itu sebab puasa. Tapi kalau berubah mulutnya sebab misalnya mantok guring, nah karena guring lalu mulut berubah, nah itu tetap sunat bersiwak. Nah itu. Tadi hidung guru lah, talinga kayak Pak. Talinga sama lah.
Mun ka dalam itu secara umum meskipun dalam madzhab Imam Syafi'i pun ada berbeda lah kayak nah. Cuma kita ambil nang umum aja, jangan bakorek talinga. Kayak mun menjapai di sini aja kada apa-apa juga kayak di dong tadi. Ini ada juga gue yang betakon kan ulun nih pribadi nih. Misalnya aja kita melihat sesuatu yang diharamkan dah. Nah itu batal puasanya aja. Kada lah. Kan nang diharamkan. Cuma karena mungkin ada bahasan guru lain, apabila kita mengerjakan yang diharamkan itu membatalkan pahala puasa. Oh jadi nang batal itu pahala puasanya aja guru kan? Maka ada hadis Nabi dong. Meskipun ada pikih siapa itu ada juga yang berpendapat bila orang menggibah orang itu batal puasanya ada. Ada kita kan tubtilo sawabus saum tafsirnya kan kita nang di madzhab kita Syafi'i gitu. Jadi puasanya tetap sah tapi pahalanya yang batal kayak. Kemudian guru tadi kita ada menyinggung sedikit masalah makruh. Untuk makruh di dalam puasa sendiri itu ada apa aja? Ya pertama tadi misalnya masukkan air ke hidung waktu berwudu bersungguh-sungguh itu adalah makruh. Pada umumnya itu nang segala benyaman-nyaman itu makruh sebetulnya itu itu memang agak sulit kita saat ini menghindari kemakruhan itu itu secara umum apapun nang nang benyaman-nyaman itu misalnya kita ada AC apa itu kan pada umumnya gitu bang kan nang agak lucu sedikit ya kita mungkin banyak aja tahu lah kawan-kawan juga itu nang minyak haram itu itu makruh kita. Jadi minyak haram bulan puasanya makruh makanya kita sangat dianjurkan itu di antara nang sunat itu setelah besahor itu kita berminyak haram. Setelah besahor? Enggak, asal belum lagi sampai kepada waktu adzan. Enggak. Oh jadi minyak haram makruh. Dan tadi di antara makruh juga kita marasani makanan. Arti marasani itu sekadar tahu rasanya gitu Iya. Amun marasani menaguk betal gitu Nah, cuma ada juga unik sedikit apabila di dalam sebagian kitab kita temukan itu amun orang tuh hendak menjamu orang banyak. Lalu tadi nih ragu-ragu sudah diberikan uyah atau belum kah? Lalu diresanin nang kada bedagok Itu kada makruh lagi apabila tadi untuk menjamu orang banyak. Jadi kada makruh lagi sebab itu kayak kesulitan karena munnya kada bauyah saben lingkungan kena maka anak buka puasa nah itu nang kita pernah kita temukan nang makruh lalu kada jadi makruh maksudnya gitu. Kemudian guru selanjutnya untuk sunnah di dalam puasa bang apa? Nah sunnahnya secara umum pertama ya berbuka menyegerakan berbuka sudah diyakini berbuka puasa kayak mendahulukan daripada sembahyang maghrib dan disunahkan kita dengan kurma sabiji atau 3 biji ganja maksudnya minyak adada kita dengan air putih dan besahur itu diperlambat sunnah juga dan itu tetap juga sunnah juga dengan kurma Oh jadi besar sunnah juga dengan kurma dan tadi minyak haram apa tadi diingatkan gitu jadi tetap aja bahwa haramnya kayaknya setelah bersubuh itu ada masalah minyak haramnya sebelum puasa. Amun pekerjaan lain secara umum itu ya sangat disunahkan lah kita mengerjakan karena secara umum apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu Imam An-Nahai ada mengatakan itu 1 kali kita bertasbih di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali kita bertasbih di bulan lain Ramadan. Jadi 1000 kali gue udah lah. Lebih baiknya jadi kita itu makanya Ramadan ini hadiah dari Allah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Harus kita syukuri. Mungkin untuk podcast kali ini cukup sampai di sini. Bisa aja karena kita sambung pulang adalah podcast tema apa misalnya tema lain pulang.
Bagi kekawanan dan seluruh penonton YouTube channel kami yaitu PPMA Channel, jangan lupa selalu dukung YouTube channel kami dengan cara like, share, comment, and subscribe. Ulun Ahmad Abrzia diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.